Apa yang mereka lakukan sekarang, apa yang mereka kerjakan sekarang untuk menghambat tegaknya khilafah, niscaya akan gagal, saudara-saudara. Takbir. Mohon maaf, ini kita sedikit perlu pemahaman dalam hal ini. Karena umat ini perlu, umat ini Masya Allah, umat negeri kita ini umat yang, saya ingat guru mulia mengatakan, umat Indonesia adalah umat yang punya jiwa patuh. Tinggal siapa yang ngomong. Makanya kalau dari tokoh agama misalnya, kok ngomongnya salah akan ke bawah salah. Maka saudara-saudara, teruslah berjuang, menyongsong kemenangan. Karena kita bukan perjuangkan apa-apa, kita memperjuangkan khilafah yang diperintahkan Allah SWT, raja di raja. Takbir. Khalifah adalah sebuah kewajiban, tetapi khilafah Islamiyah bukanlah sebuah kewajiban. Tetapi ketika khilafah di dalam makna kepemimpinan, Indonesia sudah menunaikan. Jadi tidak membutuhkan konsep baru dari Hizbut Tahrir Indonesia. Kita memperjuangkan khilafah yang Allah wajibkan kepada kita. Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat apakah kita sudah berjuang untuk mewujudkan kewajiban itu. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Ini dicetuskan pertama kali oleh Said Qutb melalui tafsir Al-Quran namanya Fi Dhilalil Quran, lalu kemudian diteruskan dengan manifesto politik Islamnya Said Qutb dalam Ma'alim fil Thariq. Jadi memang daulah khilafah ini di mana-mana selalu dimunculkan untuk men-trigger masyarakat supaya melakukan perlawanan terhadap negara. Nah, ini adalah basis yang seperti saya bilang tadi, ini masih belum teror memang. Banyak orang seperti Hizbut Tahrir Indonesia, di mana coba cari sejarahnya orang-orang Hizbut Tahrir yang melakukan gerakan teroris misalnya. Memang agak sulit sekali, tapi mereka membangun, mendevelop masyarakat untuk melawan kepada negaranya dengan berdasarkan daulah khilafah itu tadi. Tatkala kita sudah kerahkan tenaga kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Allah mastata'tum, semampu kalian, kemampuan yang paling maksimal, berjuang menegakkan khilafah termasuk di dalamnya. Insya Allah Allah akan berikan keselamatan buat kita semua. Setuju saudara-saudara? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Setuju saudara-saudara? Setuju saudara-saudara? Yang membuat akhirnya adalah resistensi dari masyarakat itu akan timbul. Jangan juga kemudian seolah-olah ini agama, seolah-olah khilafah ini menjadi sistem politik yang sangat terhormat. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam, itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Jangan kemudian dituduh kemudian pemerintahan sekarang ini hanya mengkriminalisasi ulama segala macam. Ini masih mending dituduh kriminalisasi ulama. Zaman dulu itu khilafah itu membunuh para ulama, banyak sekali. Mari kita buka-bukaan sejarah, Tarikh At-Tabari kita buka, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan bagaimana kekejaman khilafah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia, semua kejam. Artinya ini kan sistem pemerintahan politik, ada yang baik, ada yang kejam. Jangan kemudian seolah-olah ini karena dibungkus agama, khilafah itu pasti yang terbaik. Tidak. Apa? Ya gimana ya, pesawat lewat, bom, suara tembakan segala macam, ya, seperti itu. Jadi apa yang membuat Mas Rehan kapok nih? Kapok karena ya tidak seperti yang mereka janjikan, dan di sana juga orangnya kayak pertama kasar banget. Contohnya Ngomong teriak, pokoknya apapun, kadang sama anaknya sendiri juga dipukul, pokoknya anaknya ya kayak bukan anak lah, dipukul aja gitu, nggak ada rasa kasih sayangnya gitu lah. Tapi benar Mas digaji akhirnya? Nggak, orang nggak bergabung nggak digaji. Berjuang sampai Allah menjemput kita. Takbir. Dan insya Allah khilafah tak akan lama lagi. Khilafah segera tiga. Ini adalah janji Allah SWT yang pasti ditunaikan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah demokrasi itu tidak akan membuat umat Islam terpecah-pecah? Karena demokrasi partai. Masalah pecah-pecah itu bukan demokrasi, tapi Nabi berdoa. Ketika Nabi berdoa, ya Rob,
jangan buat umatku mati kelaparan. Amin. Yang kedua, ya Allah jangan buat umatku mati tenggelam. Amin. Tapi gila ketiga, ya Allah jangan pecah belahkan umatku. Nggak ada aminnya kata Jibril. Jadi betul-betul sudah diprediksi oleh Nabi. Coba antum lihat, ketika Muhajirin Ansar pecah itu karena demokrasi. Demokrasi nggak? Jawab dong. Waktu itu sudah ada demokrasi belum di kalangan sahabat? Belum. Waktu Aisyah perang sama Ali sama Muawiyah sudah ada demokrasi belum? Jangan cari kambing hitam, itu nggak dewasa namanya, nggak ilmiah. Ilmiah tuh lihat sejarahnya. Tapi memang Rasulullah sudah bilang, "May ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapapun yang hidup setelahku, walaupun 1 hari setelahku, akan melihat perbedaan ikhtilaf yang luar biasa. Kita aja beda pemikiran kok. Saya aja fikihnya beda Master Alnof kok. Tapi kita biasa-biasa aja tuh ya, ketemu cipika-cipiki, salam-salaman. Kita sama-sama tahu, sama-sama mengerti perbedaan. Jadi ternyata perbedaan itu akan jadi musibah kalau kita tidak mau mengerti perbedaan orang itu. Kalau sudah sama-sama mengerti ya kita baik-baik lagi. Orang dalam fikih ibadah aja bisa beda, masa antum dalam siasah kemudian main hujat-hujatan, ya? Janganlah. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Dan Nabi SAW sudah memberitahu begitu. Kalau tidak terjadi berarti Nabi bohong dong. Bukan, Nabi gak pernah bilang. Nabi gak pernah bohong pastinya, ya. Kalau Nabi bilang kalian akan terpecah belah karena demokrasi, ada nggak hadisnya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman semua, mau itu demokrasi, ya, demotari, itu semua bisa bikin khilafiyah, ya. Bisa bikin semua orang pecah belah. Orang ngomong Sayyidina aja di masjid sebelah pecah udah ya. Orang ngomong kunutnya bisa sebelah pecah. Apalagi ngomong khilafah. Bisa pecah kita. Bisa main teriak-teriakan Allahu Akbar kita nanti ya.